Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apapun nama Lulape dari kelas D4B dengan NIM PO7 1203221046. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dengan dikerjakan dalam bentuk video. Yang pertama, jelaskan fungsi manusia. Jelaskan fungsi kulit bagi manusia. Fungsi kulit terbagi atas 8 bagian, yaitu yang pertama sebagai alat proteksi atau pelindung tubuh. Kulit berfungsi menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik dari laut, gangguan kimiawi, gangguan yang bersifat panas, serta gangguan infeksi terutama dari jamur dan bakteri. Yang kedua, sebagai alat ekstresi. Kelenjar-kelenjar kulit akan mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urea, natrium klorida, amonia, serta asam urat melalui pori-pori. Nah, yang ketiga, sebagai indera peraba. Salah satu fungsi kulit adalah sebagai indera peraba. Ini dikarenakan epidermis, dermis sebagai hipodermis mengandung struktur saraf sensori khusus yang mendeteksi sentuhan suhu dan nyeri. Yang keempat, sebagai pengatur suhu tubuh manusia. Fungsi kulit sebagai pengatur suhu tubuh manusia dipenuhi dengan cara mengeluarkan keringat, mengerutkan pembuluh rada. Suhu tubuh diatur oleh suhu area di otak yang dikenal sebagai hipotalamus. Yang kelima, sebagai pembentuk pigmen. Sel pembentuk pigmen atau disebut dengan melatonis terletak pada lapisan basah kulit. Jumlah melatonis dan besarnya butiran pigmen melatonase menemukan warna kulit. Yang keenam, sebagai media penyambung tulang dan otot. Secara teknis, sebuah jaringan subkutan hipodermis atau subkutis bukan bagian dari kulit, tetapi membantu menempelkan kulit ke tulang dan otot yang mendasarinya. Yang kelima, sebagai pelindung tulang dan otot. Sebagian besar hipodermis terbuat dari lemak, jaringan ikat, dan elastis. Lapisan lemak ini berfungsi untuk melindungi tulang dan otot. Fungsi terakhir dari kulit bagi manusia yaitu menghasilkan vitamin D. Kulit berfungsi untuk menghasilkan vitamin D secara alami dengan bantuan sinar matahari dan sinar UV. Vitamin ini menjaga kesehatan tulang dan mencegah kanker. Dua, jelaskan lapisan kulit manusia. A. Epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Ketebalan tergantung di mana ia berada di tubuh. Lapisan ini paling tebal di telapak tangan dan telapak kaki. B. Dermis. Dermis merupakan lapisan tengah yang terletak di epidermis dari jaringan. Subkutan lapisan kulit ini berdiri jaringan ikat, kapiler darah, kelenjar minyak dan keringat ujung saraf, serta foliket rambut. Epidermis merupakan lapisan terdalam kulit yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Tiga, jelaskan mekanisme berkeringat pada manusia. Pertama, saat rangsangan dengan cuaca panas muncul akan menyebabkan peningkatan suhu
pembuluh darah. Selanjutnya rangsangan tersebut akan diterima oleh hipotalamus yang memberikan respon dengan mengaktifkan pusat pendingin di otak. Setelah itu hipotalamus akan mengaktifkan proses pendinginan suhu dengan cara merangsang pengeluaran keringat oleh kelenjar keringat serta merangsang pelebaran pembuluh darah, pengeluaran keringat dan pencelah dan pembuluh darah dapat menurunkan suhu tubuh sehingga kembali seimbang. 4. Jelaskan mekanisme penyembuhan luka. Yang pertama, tahap hemostatis atau pembekuan darah. Tahap pertama dalam proses penyembuhan luka adalah tahap pembekuan darah. Beberapa detik atau beberapa menit setelah mengalami luka, darah akan mengumpal dan menutup luka dan mencegah tumbuh kehilangan darah terlalu banyak. Gumpalan ini kemudian akan berubah menjadi ketopeng saat mengering. Yang kedua, tahap inflamasi atau peradangan. Setelah pendarahan berhenti, pembuluh darah akan melebar untuk mengalirkan darah yang segar ke area tubuh yang terluka. Darah segar dibutuhkan untuk membantu proses penyembuhan luka. Inilah alasan mengapa luka bisa terasa banget, bengkak, dan kemerahan selama beberapa waktu. Pada tahap inflamasi, sel darah putih akan menghancurkan mekanisme alami tubuh untuk mencegah infeksi. Yang ketiga, tahap proliferatif atau pembentukan jaringan baru. Tahap ini ditandai dengan terbentuknya jaringan parut pada luka selama prosesnya. Produksi kolagen di area luka akan meningkatkan keberadaan kolagen mendorong pipi luka untuk menyusut dan menutup. Selanjutnya, pembuluh darah kecil atau kapiler terbentuk pada luka untuk memberikan asupan darah pada kulit yang baru terbentuk. Yang terakhir, tahap pematangan atau penguatan jaringan. Tahap terakhir merupakan tahap penguatan pada tahap ini. Luka sudah tertutup, tapi proses penyembuhan masih berlanjut. Di dalamnya terjadi penguatan jaringan, sehingga seringkali luka terasa gatal, merengang, dan mengerut. Soal yang terakhir adalah penyebab. Jelaskan penyebab perbedaan warna kulit dan faktor yang mempengaruhinya. Perbedaan warna kulit disebabkan oleh jumlah melanosit. Semakin banyak sel melanositnya, maka kulit akan menjadi lebih gelap. Sedangkan apabila sel melanositnya sedikit dan memiliki melanosome yang berukuran lebih kecil, kulitnya lebih cerah. Adapun faktor yang mempengaruhinya, yang pertama genetik atau keturunan. Seorang anak akan mewarisi warna kulit dari orang tuanya. Yang kedua, lingkungan geografi. Orang akan tinggal di daerah subtropis biasanya memiliki warna kulit yang terang karena paparan sinar matahari ultraviolet. Di daerah subtropis tidak sebesar dengan tropis, sehingga tubuh tidak membutuhkan produksi melanin yang besar. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.